Saya budidaya jamur, yang pertama kan yang penting tumbuh. Yang pertama yang saya jual adalah hasil panen jamur itu sendiri, kemudian mencari-cari ilmu yang lain, akhirnya bisa bikin bibit, bisa bikin peralatan dari jamur itu sendiri, bisa bikin indukan sendiri, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menjual dari bibit F0, F1, F2, backlog sampai ke peralatan jamur dan jamur mentahnya juga. Usaha jamur sendiri terbilang jarang, untuk produksinya gampang-gampang susah, tidak mudah untuk ditiru, dan untuk pemasarannya permintaan semakin banyak juga. Perkenalkan, nama saya Rohim, biasa dipanggil Rohim. Saya petani jamur dari Kecamatan Bokateja, tepatnya Desa Kutawis, Duku Limbangan, Kabupaten Purbalingga. Pertama kali pembuatan atau melakukan usaha budidaya jamur, pertama dulu saya membeli, coba-coba dengan sedikit. Dulu saya beli backlognya dulu sekitar 1000 backlog, terus sering belajar dan ingin mengerti produksi, cari informasi dan tanya-tanya kepada penjual backlognya, ingin produksi sendiri, ingin buat sendiri. Lama-lama mengerti dan uji coba sendiri, produksi sendiri sampai sekarang. Untuk awal mula saya beli sekitar tahun 2019, itu adalah usaha untuk sampingan. Tahun 2020 kena imbas COVID, akhirnya disitulah saya menerjuni dan menekuni di jamur dan produksi sendiri di awal COVID. Sebelum menjadi petani jamur, usaha saya di kelontong atau perabotan rumah tangga secara keliling. Usaha jamur sendiri terbilang jarang atau tidak terlalu kebanyakan orang itu untuk produksinya gampang-gampang susah, jadi tidak mudah untuk ditiru, dan untuk pemasarannya permintaan semakin banyak juga. Jadi untuk di jamur selalu ada peluang untuk menjadi lebih besar karena kebutuhan jamur semakin banyak yang membutuhkan. Yang dirasakan kalau di usaha jual perabotan kan setiap hari harus berangkat, harus memasarkan perabotan itu kayak keliling. Kalau di jamur kan kita usaha di tempat, di rumah sendiri. Ibaratnya kalau mau bekerja itu tinggal buka pintu langsung ke tempat kerja, tidak membutuhkan jarak waktu. Kalau untuk pertama kali ya terbilang sulit karena benar-benar dari awal, dari nol, tidak tahu tentang jamur, cuma ya saling mencari informasi, mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari awal sampai tekan pembuatan bibit, semua sudah ya alhamdulillah sampai sekarang udah bisa. Kalau untuk 1000 backlog itu sebenarnya untuk uji coba. Kalau itu saya juga pemasaran, saya keliling sendiri, dipasarkan sendiri, tidak lewat pengepul, karena ingin mengetahui seberapa tingkat konsumen itu banyak yang membutuhkan jamur untuk olahan, untuk jajanan dan lain-lain. Kalau untuk awal pembuatan sebenarnya dari 1000 backlog itu tidak ada hasilnya, cuma saya ada pengalaman dari pemasaran, karena untuk pemasaran paling tidak itu ya ada kecenderungan itu bisa memasarkan sendiri. Ya sebenarnya dari awal sih kalau untuk mulai pertama kali jamur emang sulit, cuma kalau diteruskan dan ya intinya semangat, kalau belum ada pengepul atau yang menerima itu bisa dibuat cemilan atau jajanan buat anak-anak sekolah atau apa, crispy gitu. Dulu awal juga di pemasarannya saya bikin olahan makanan buat jamur crispy juga, cuma alhamdulillah semakin berjalan juga semakin
orang mengetahui produksi jamur itu ada di sini. Terus lama kelamaan juga ya, dari pembeli itu semakin bertambah. Nah, dari situlah mulailah yang namanya pemasaran itu udah semakin melebar. Kalau di awal sering mengalami kegagalan karena minim sekali dengan yang namanya ilmu di bidang jamur, karena ya dari awal itu memang benar-benar coba-coba, dan karena dulu kena COVID itu sendiri bingung mau ngapain, akhirnya menekuni di jamur. Terus di awal-awal diproduksi sendiri sering gagal karena ilmunya dibilang masih sedikit, tapi tidak menyerah begitu saja. Ya cari informasi ke tempat-tempat yang sudah jalan, yang udah biasa produksi, cari tahu, cari ilmu, dan terus belajar. Kalau di dunia backlog atau pembuatan jamur itu yang paling utama, paling penting, yang pertama itu di pemasakan atau sterilisasinya harus benar-benar steril. Itu adalah kunci utama keberhasilan di budidaya jamur. Yang keduanya terutama itu kalau sudah mulai berkembang ya pasti di pemasaran. Kalau dulu intinya ya asal-asalan lah, ibaratnya untuk memasak atau menyetim yang penting kena panas, yang penting anget, yang penting udah mencapai itu berapa jam, terus lama kemudian kan dapat ilmu dari tempat yang udah biasa berproduksi, dapat ilmu, akhirnya diterapkan sampai yang sesuai dengan yang diinginkan. Kalau untuk masalah menguntungkan atau tidak itu tergantung dari bagaimana kita mempersiapkan dari awal. Kalau untuk jamur itu diproduksi secara rutin, secara kebutuhan konsumen itu terpenuhi, itu sangat-sangat menjanjikan di bidang usaha jamur ini. Pertama kali saya budidaya jamur, yang pertama kan yang penting tumbuh. Yang pertama yang saya jual adalah hasil panen jamur itu sendiri, kemudian mencari-cari ilmu yang lain, akhirnya bisa bikin bibit, bisa bikin peralatan dari jamur itu sendiri, bisa bikin indukan sendiri, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menjual dari bibit F0, F1, F2, backlog sampai ke peralatan jamur dan jamur mentahnya juga. Dari awal saya pembelian itu 1000 backlog, saya tempatkan itu di ruangan kosong, ruangan di belakang rumah lah, ibarat kalau di kampung itu namanya dapur, ya pedangan, itu dapur kayu bakar. Itu yang penting ingin usaha, terus dari situ mengerti pemasarannya kemana, akhirnya bikin sendiri di depan rumah. Pertama ya kurang lebih sekitar 4 meter persegi atau berapa lah, sekitar 4 meter 3 meter. Terus ada perkembangan ya bertahap, semakin dijalankan terus ditambahin. Untuk sekarang masih dalam satu kumbung itu kapasitas kurang lebih 20.000 backlog. Untuk 20.000 backlog itu sendiri kan saya sekarang ini kan sistemnya estafet, karena setiap bulannya kurang lebih sekitar 4.000-an backlog masuk, jadi keluar masuk terus. Untuk harian rata-rata ya sekitar 20-40 kilo, kalau lagi panen raya bahkan lebih dari 50 kilo. Kalau untuk sekarang saya masih di jamur tiram putih, karena di jamur tiram putih itu untuk pemasaran di daerah kami itu sangat kurang dan makin banyak permintaan, jadi masih di jamur tiram putih. Kalau untuk yang variasi lain, jamur tiram coklat, kuping udah pernah mencoba, cuma karena kondisi pemasaran permintaan barang putih itu semakin meningkat, untuk sementara masih difokus ke yang putih dulu. Kalau kelebihan dari jamur tiram putih itu untuk segi panen terbilang normal, dalam artian setiap hari itu pasti ada panenan.
Kalau untuk jamur tiram coklat itu sekali panen biasanya langsung panen bersama. Jadi kadang kalau untuk pemasaran, kalau langsung fokus ke coklat juga lumayan keteter sih. Kalau di awal aku bener-bener langsung ke konsumen, baratnya dikelilingin dari rumah ke rumah. Intinya yang penting jamur itu bisa keluar, baratnya bisa terjual. Dari situlah mulai ada informasi, ada yang mau beli. Akhirnya ada yang minta jamur sekian, terus saya pasokin, kemudian saya selalu masukin ke situ. Lama kelamaan nambah lagi, ada yang masuk. Yang paling saya buat motivasi saya sendiri, sebisa mungkin itu usaha produksi sendiri, walaupun dari kecil atau dari sederhana, tapi ditekuni, dipelajari, dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan dari itu bisa juga itu akan berkembang, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi seorang bos. Kalau di perusahaan atau di tempat kerja kan kita selalu menjadi karyawan, bukanlah seorang bos atau yang punya perusahaan. Itu sebenarnya bukan sebuah cita-cita, itu mengikuti alur kehidupan ya, mungkin dari usaha-usaha, terus karena mungkin dulu ya mungkin sempat mau berhasil di perabotan, tapi mungkin dari takdir sang pencipta berkata lain, bukan di bidang penjualan di perabotan rumah tangga. Mungkin karena dari COVID itu sendiri, mungkin ya musibah, ya juga mendapatkan kelebihan dari itu, bisa tekun di jamur. Bagi teman-teman yang ingin pesan baglok atau bibit jamur ataupun alat pres jamur tiram atau jamurnya itu sendiri, bisa menghubungi kami di nomor 082 242 636 633, atau juga bisa lewat online shop. Kami juga sudah menyediakan di Shopee, Tokopedia, TikTok, dan Lazada. Selain di usaha jamur, saya juga menyediakan hiasan dinding atau rak ambalan dari besi dan dinding untuk melengkapi toko di online shop itu sendiri. Untuk sampel salah satunya kurang lebih seperti ini. Untuk nama online shop itu sendiri di Majia atau Majijaya. Semua online shop kami nama sama semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi wawasan atau bisa juga menjadi ilmu yang lebih baik lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel 1000 Mimpi.